Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi. Kita sangat bersyukur saya melihat wajah yang penuh dengan sukacita, wajah yang penuh dengan kemenangan. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, Dia memberikan kemenangan, Dia memberikan semua apa yang kita inginkan. Puji Tuhan, kita akan menaikkan pujian Yesusku penyelamatku. Penghibur, pelindungan, menara kekuatan. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernapas, tak berhenti menyembahmu, tak berhenti menyembahmu.
pujian, hormat, Kuasa bagi Raja. gunung-gununglah bergelora, Gunung-gunung laut bergelora, mendengar suaramu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus akan pimpin kita dalam doa pembukaan. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, memberkati setiap jemaat dan jemaat merasakan sukacita di hari kebangkitan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah alaskan doa dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus. Puji Tuhan yang merasakan kuasa kebangkitan, dia boleh melambaikan tangan. Amin. Haleluya. Ya, kita semua merasakan kebangkitan Tuhan. Kita merasakan kemenangan karena dia mati di hari yang ketika dia bangkit. Dia akan menolong dan menyertai kita selalu. Amin. Kita akan menyanyikan pujian Dia Mati Bagiku. Amin. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Amin.
Yesus itu baik. Dia tidak pilih siapa, tapi dia baik untuk kita semua. Ya, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Saya minta yang bertugas untuk maju ke depan. Dan kita akan masuk di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan, Kau masih mengumpulkan kami di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Tiba saatnya kami akan memberikannya Bapa, berkatilah tangan-tangan yang memberi dan yang belum bisa memberi. Berkati juga para pengedar kantong kolekte, berkati kehidupannya, berkati keluarganya. Ini doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua persembahan Bapak Ibu dengan apa yang Tuhan janjikan. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian. Tuhan Yesus turun dari surga. Ya, Dia mau menyelamatkan saya dan saudara. Itulah kebaikan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus turun dari surga, masuk dalam dunia yang fana. Dia
Bapa yang di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali ke hadirat-Mu Tuhan, kami naikkan pujian syukur atas penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami sangat bangga dan sangat berterima kasih kepada Engkau ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Namun sebelumnya ampuni kami Tuhan manusia yang berdosa ya Bapa. Kosongkan hati dan pikiran kami di Tuhan, agar biar firman-Mu dapat tempat ya Bapa. Sehingga kami bukan hanya sekedar pendengarnya saja Tuhan, tetapi kami adalah pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu yang Tuhan sudah tetapkan untuk membawakan firman-Mu, urapi secara khusus dan luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan, biar semuanya Roh Kudus yang sendiri berkata-kata ya Bapa di dalam nama Yesus. Berkati Bapak Pendeta Tenggala Martin Stefanus yang menyampaikan firman-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Silakan duduk. Mimbar saya serahkan pada Bapak Gembala. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat Paskah, selamat Hari Kebangkitan, selamat menikmati kemenangan dari Yesus yang bangkit. Puji Tuhan. Saya masih ingin nyanyi tentang Yesus yang hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Ya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Iya, itu lagu kebangkitan. Biar kita bangkit bersama Yesus yang bangkit, hidup bersama Yesus yang hidup. Ya, kita berdiri. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Hidup, 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 hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya. Yes. Yesusku hiduplah. Oh haleluya. Oh haleluya. Yesusku hiduplah. Saya masih ingin lebih bersemangat lagi. Sudah semangat? Lebih bersemangat lagi? Ya, kita lebih bersuka cita sebab Yesus yang hidup untuk kita semua. Hidup, hidup, hidup selamanya. Mungkin Pak Farid bisa di sana. Hanya hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Hidup, 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 hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Yes. Amin. Selamanya. Hidup, hidup, hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup. Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus sekali lagi oh haleluya.
Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini adalah hari yang istimewa, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali setelah kemarin kita ibadah Jumat Agung, lalu ada yang sebut Sabtu Sepi, ada sebut Sabtu Sunyi, lalu ada sebut Sabtu Suci. Lalu kita sampai pada hari ini Minggu Kebangkitan. Dalam kalender gereja ini disebut Trisuci. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu 3 hari suci dari kematian sampai kebangkitan. Dan saya bersyukur kita tahun ini bisa mengikuti ibadah di ketiga hari ini. Nah, dari 3 hari ini yang kita nggak pernah adakan adalah hari Sabtu. Tapi tahun ini kita mengadakannya dan saya harap kita memulainya. Dan tahun depan kita bisa jadwalkan seperti ini lagi. Puji Tuhan. Kita akan baca dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Ya, sekali lagi saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri. Kita membaca ayat ini. Sama-sama kita baca. Filipi 3 ayat 10 sampai 11 mulai. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, Paskah merupakan hari raya terbesar dan terpenting. Ya, jangan dipotong di sini. Ya, hari raya terbesar dan terpenting bagi siapa? Bagi siapa? Bagi orang Yahudi. Paskah loh ya. Kalau kita bilang Paskah, itu hari raya terbesar dan terpenting bagi orang Yahudi. Karena perayaan Paskah bagi orang Yahudi itu adalah untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Mereka mengalami kemerdekaan, mengalami kebebasan, dan tidak lagi menjadi budak di Mesir. Kalau Indonesia itu 17 Agustusnya gitu ya. Jadi itu benar-benar hari kemerdekaan, penting buat orang Yahudi dan terbesar bagi orang Yahudi. Dan hari raya Paskah itu dirayakan, diperingati secara khusus dan besar-besaran sebab mereka lolos dari pembantaian pasukan Mesir yang mengejar. Dalam bahasa Ibrani disebut Pesach, yang kita sebut Paskah. Ya. Dan itu artinya Pesach atau Paskah itu kalau bahasa Inggrisnya Pasca, itu artinya sudah lewat, sudah berlalu. Maksudnya bagi Paskah Yahudi, masa perbudakan sudah lewat. Masa yang berat sebagai budak di Mesir sudah lewat. Masa kesukaran sudah lewat. Dan semua sudah lewat dan semua sudah menjadi masa lalu. Itu sebabnya dirayakan secara khusus. Nah, saudara-saudaraku, pagi ini kita akan melihat juga yang pertama Paskah bagi orang Kristen. Tentu punya pengertian yang lain, tidak sama dengan pengertian orang Yahudi secara sejarah. Ya, secara sejarah tidak sama. Karena kita bukan orang Israel yang nenek moyang kita mengalami perbudakan di Mesir, tidak. Ya.
Kita bukan orang Israel yang nenek moyang kita mengalami pembebasan dari kejaran Mesir dan menyeberangi laut Tiberau. Enggak, kita enggak. Gitu. Kita berbeda dengan orang Israel, beda. Tapi kenapa kita merayakan Paskah? Nah, ini yang harus kita pahami, yang membuat ini beda dengan cara orang Mesir merayakan Paskah, gitu ya. Bagi orang Kristen, bagi saya dan saudara, Paskah bukan hanya memperingati keluarnya Israel dari Mesir. Kita nggak memperingati nggak apa-apa karena kita bukan orang Israel. Tetapi yang penting ini saudaraku, pada hari raya Paskah orang Yahudi, pada hari itulah Yesus bangkit. Jadi sama. Jadi hari raya Paskah orang Yahudi, di hari itu Yesus bangkit. Jadi kalau sekarang ini, hari ini saudaraku, kita merayakan Paskah, betul? Orang Yahudi merayakan Paskah enggak? Merayakan. Tapi beda artinya. Kita merayakan tentang Yesus yang bangkit. Orang Yahudi merayakan pembebasannya dari Mesir. Jadi tidak sama. Tidak sama. Hari ini di Israel juga heboh saudaraku. Ya. Mereka merayakan Paskah itu. Tetapi memperingati keluarnya dari Mesir. Kita merayakan Yesus yang bangkit. Jadi bagi orang Kristen, merayakan Paskah adalah merayakan dan memperingati kebangkitan Kristus. Amin. Ya, merayakan, memperingati kebangkitan Kristus. Yesus sudah menang atas kematian. Amin. Maut telah dikalahkan dan kebangkitan Yesus adalah kemenangan bagi kita. Kita sebagai orang percaya sudah melewati masa perbudakan dosa. Nah, ini ada persamaannya saudaraku. Israel melewati perbudakan di Mesir. Kita karena Yesus bangkit melewati masa perbudakan dosa. Saudara dan saya tidak lagi dibelenggu dosa. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Yesus mati, disalib, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sebabnya kita menyanyi. Hidup, hidup. Yesusku, hiduplah. Ini yang membuat kita sukacita. Nah, simbol Paskah adalah apa? Ya. Simbol Paskah orang Kristen. Telur, apalagi? Kelinci, apalagi? Ayo. Telur, kelinci. Nah, saudaraku, secara umum kita mengenal kenapa telur? Karena telur itu benda mati, tapi kalau dirami ada kehidupan. Kenapa kelinci? Beranaknya banyak. Apa hubungannya? Gak apa-apa. Ya. Kalau hidup berkembang biak. Oke, apa lagi? Ya. Jadi berkat apa nih? Keselamatan. Gak apa-apa. Itu semua hal-hal yang memang harus dipahami. Ya, kelinci itu, ini tahun kelinci ya. Tahun Chinese apa kelinci ya? Iya, kelinci itu anaknya banyak. Kalau jadi orang Kristen, ya jangan jadi Kristen sendirian lah, ya. Harus melahirkan anak-anak. Artinya harus memenangkan jiwa. Gitu ya. Harus membawa jiwa kepada Tuhan. Sudahkah ini kita lakukan? Kalau belum, pertanyaannya apakah benar-benar kita merasakan kebangkitan Kristus? Kan gitu ya. Kalau saudara merasakan kebangkitan Kristus, kalau tadi dibilang lambangnya kelinci, berapa orang yang saudara sudah bawa kepada Tuhan? Berapa banyak jiwa-jiwa yang saudara sudah bawa kepada Tuhan? Saya khawatir, jangan-jangan di keluarga kita juga ada yang belum kita bawa kepada Tuhan. Gitu. Ya.
Simbol Paskah yang sebenarnya adalah kubur yang kosong. Ya, ini simbol Paskah yang sebenarnya adalah kubur yang kosong. Itu sebabnya tadi pagi saya share tentang apa? Saudara mungkin belum buka grup, coba sekarang dibuka. Ya. Pak Pendeta telah menyapa saudara di pagi hari. Terima kasih yang sudah menyapa kembali. Apa tadi? Kubur kosong. Itu lambang. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Jadi saudaraku, Paskah itu lambangnya apa? Kubur kosong. Ya. Enggak ada Yesus di sana. Yesus sudah pergi. Yang tertinggal adalah batu tempat ia dibaringkan dan kain kafan. Iya. Jadi itu saudara lambang Paskah. Artinya bagi kita Paskah bukan soal peristiwanya, tetapi tentang kuasa kebangkitan. Amin. Ya, tentang kuasa kebangkitan. Jadi Paskah itu apa sih? Yesus bangkit, kuasanya saya alami. Amin. Haleluya. Nah ini yang kedua, mengalami kuasa kebangkitan. Yesus bangkit karena ada kuasa kebangkitan yang membuat ia bisa bangkit dari kematian. Dan kuasa yang sama itu, yang kuasa yang membuat Yesus bangkit, kuasa yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya itu, kuasa yang sama sanggup membangkitkan kita dari berbagai keadaan sulit yang terjadi saat ini. Kuasa kebangkitan itu menolong kita untuk melewati kehidupan dengan berbagai persoalan dan pergumulannya. Bapak Ibu Saudara, hidup ini seringkali diisi dengan kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Atau sebaliknya, diisi dengan mimpi-mimpi yang belum tentu jadi. Ayo pilih mana? Kekhawatiran yang belum tentu terjadi atau mimpi yang belum tentu jadi kenyataan? Pilih yang mana? Oke, saya ulangi. Dalam hidup ini ada mimpi yang belum tentu jadi kenyataan. Tapi ada kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Pilih yang mana? Ya? Coba anak muda, pilih yang mana? Pasti anak muda banyak mimpinya, keinginan ya. Pasti jadi kenyataan enggak? Oh, dia orang Kristen, imannya gede, jadi semua mimpi jadi kenyataan ya. Coba pilih yang mana? Mimpi yang belum tentu jadi kenyataan atau kekhawatiran yang belum tentu terjadi? Ya? Yang mana? Ayo. Oh, kalau orang tua dibagi dia, dibagi. Kalau orang tua kekhawatiran, tapi belum tentu terjadi gitu ya. Udah tahu belum tentu terjadi, tapi masih khawatir, gitu ya. Nah kalau anak muda gimana tadi? Mimpi, tinggi-tinggi banget ya, halu gitu ya. Tapi udah tahu itu juga belum tentu jadi kenyataan. Ya itulah kita. Udah tahu belum tentu terjadi semuanya. Tapi kadang harapannya setinggi langit, kadang kesusahannya terlalu dalam. Karena takut yang dikhawatirkan itu terjadi. Saya katakan pada saudara, itulah hidup kita umat manusia. Termasuk hidup kita orang Kristen. Nah disinilah perlu kuasa kebangkitan yang membuat hidup itu bisa menapak di bumi. Realistis. Jadi kuasa kebangkitan itu bukan membuat kita mengawang-awang, enggak saudaraku. Membuat kita bisa berpikir realistis. Ya. Kalau melangkah itu ya di bumi, saudaraku ya. Karena melangkah di bumi itu mau ke atas ada anak tangga, nggak bisa terbang. Ya. Jadi kalau saudara pengen terbang lihat ke atas, akhirnya apa saudaraku? Tersandung. Ya, tersandung. Atau saudara terlalu takut, saudara nunduk terus. Nunduk terus.
nabrak tiang listrik katanya. Nah, kuasa kebangkitan itu menolong kita untuk mengatasi yang dua hal tadi. Sehingga kita bisa hidup dalam kenyataan bersama Tuhan dengan kuasa kebangkitan itu. Saudaraku, ada 3 hal di sini yang akan saya sampaikan tentang kuasa kebangkitan yang berguna bagi saya dan saudara. Kuasa untuk hidup baru. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca sama-sama. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, saya baca. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, saudaraku, dosa, hidup lama, sifat dan karakter lama itu sudah dikuburkan bersama Yesus. Amin. Saudara rela hidup lama saudara dikubur? Sifat-sifat buruk dikubur, rela enggak? Kadang-kadang kita ini sayang dengan sifat-sifat kita. Ada bapak-bapak yang ngomong sama istrinya, udah tahu papa ini darah tinggi ya, gampang naik darah. Nah, kalau ngomong itu artinya bangga ya. Kan bangga. Ayo, ada enggak bapak-bapak yang ngomong kayak gitu? Pernah ngomong. Oh, ibu-ibu juga katanya. Ibu-ibu juga. Saya nggak mau menyinggung ibu-ibu, saya mau menyinggung bapak-bapak aja. Ternyata ibu-ibu juga. Nah, yang begitu dikubur sama-sama dengan Kristus waktu Yesus dikubur. Mau saudaraku? Kubur itu, kubur. Lalu hari ini hari kebangkitan. Mari kita bangkit bersama Yesus, tinggalkan dosa, karakter yang jelek, sifat yang lama, mulut yang biasa mengucapkan dusta, mulut yang biasa ngomong kasar dan kotor, kubur. Jangan dibawa waktu kita bangkit bersama Yesus. Saudara mau? Tinggalkan itu dikubur. Tinggalkan, bangkit dalam satu hidup yang baru, enggak dibawa lagi. Ya, enggak dibawa lagi. Jadi setelah pulang gereja ini ingat ya, yang tadi itu sudah dikubur ya. Amin. Enggak ada lagi tuh ngomongnya kayak tadi. Kok ini lebih banyak ibu-ibu yang ketawa ya. Bapak-bapaknya alim rupanya nih. Terima kasih bapak-bapak. Yang kedua, kuasa hidup berkemenangan. Saat kita percaya Yesus yang bangkit, kuasa kebangkitan itu ada dalam kita. Kuasa kebangkitan itu membuat kita kuat dan mampu melewati berbagai persoalan-persoalan hidup. Kuasa kebangkitan itu membuat kita bisa melewati berbagai kesukaran dan percobaan yang terjadi. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, kuasa kebangkitan itu membuat kita kuat. Tadi loh, ada kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Ada cita-cita yang sulit digapai. Kalau itu terjadi, enggak membuat kita lemah. Enggak membuat kita patah semangat. Kenapa? Karena ada kuasa kebangkitan. Kita enggak dilarang loh punya mimpi-mimpi. Kita enggak dilarang punya cita-cita. Apalagi kita punya hitung-hitungan. Ya, kalau cita-cita itu kalau saya ya, ada hitung-hitungannya untuk mencapai. Oh bisa. Gitu. Yakin bisa, tapi pasti bisa enggak? Yakin bisa, pasti bisa tercapai enggak? Ya, secara normal bisa. Tapi dalam hidup ini kadang-kadang kan ada yang tidak normal. Ada
sesuatu yang terjadi itu di luar dugaan. Ya, katakanlah dalam masa pandemi kemarin, di tahun sampai tahun 2020 ya 2000, katakan dari 2015, 2017, 2018, 19, katakanlah seperti itu ya. Kita punya cita-cita, wah begini begitu. Nah, tahu di 2020, 2021 semua bisa dilaksanakan enggak? Saudaraku, saya punya teman, dia sudah merasa menghadiri banyak pesta pernikahan teman-temannya yang kaya-kaya gitu. Dan dia berharap pesta nikah anaknya akan dihadiri orang-orang yang dia pernah hadiri pesta pernikahan anaknya itu pasti datang. Ya, pasti datang. Wah, dia sudah siapkan semuanya. Tahu-tahu terjadilah yang namanya pandemi, PPKM kah? PSBB gitu ya. Dia cerita ke saya, Pak, saya nggak ngerti mau bilang apa. Anaknya cuma di gerejanya sendiri saja dengan 1-2 orang, waktu itu pas tinggi-tinggi. Iya, saudaraku. Harapan, tinggal harapan. Pandemi itu bikin PHP, saudaraku. Tapi itu semua terjadi. Lalu, ada nggak yang bisa memberi kita kekuatan dan mampu melewati kenangan yang buruk, kenangan yang nggak baik itu? Ada nggak sih? Ada. Kuasa kebangkitan. Nggak ada yang perlu disesali dengan semua itu kalau kita punya kuasa kebangkitan. Nggak ada yang perlu dikecewakan. Kecewa nggak perlu berkepanjangan karena ada kuasa kebangkitan. Iya, saudaraku. Kuasa kebangkitan itu membuat kita menang. Menang bukan berarti berhasil melaksanakan yang kita inginkan. Menang bukan berarti kita mencapai apa yang kita cita-citakan. Menang itu artinya juga kita bisa melewati ketika yang kita cita-citakan gagal kita capai. Menang itu juga bisa berarti ketika hal-hal yang sudah di depan mata, tinggal selangkah lagi, tahu-tahu bubar barisannya. Kita bisa lewati. Itu menang. Amin? Yakin? Kelihatannya saudara belum paham apa yang saya katakan. Karena bagi kita semua biasanya menang itu adalah keberhasilan, betul? Kalau kegagalan masa menang? Mengatasi kegagalan itu adalah kemenangan. Amin? Mengatasi kekecewaan itu adalah kemenangan. Siapa yang bisa membuat kita mengatasi? Hanya Tuhan. Tuhan yang bangkit. Yesus yang bangkit yang hari ini kita peringati bersama. Lebih dari pemenang artinya menang berulang kali. Menang terus menerus. Oleh kebangkitan kita jadi pemenang bukan pecundang. Kalau hari ini saudara masih diliputi kekecewaan masa lalu. Dan saudara merasa tidak sukses, tidak berhasil karena ini dan itu. Saudara masih jadi pecundang. Bukan pemenang. Tapi kalau saudara melepaskan itu semua, saudara bangkit, saudara adalah pemenang. Amin. Haleluya. Kuasa kebangkitan itu artinya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Saudaraku, kita ini kadang punya cita-cita yang benar-benar tidak mungkin. Kadang-kadang kita ini seperti anak kecil yang mau ke bulan, berpikir bisa ke bulan dengan naik sepeda. Saudara pernah pikir gitu gak sih? Dulu saya pikir gini, saudaraku, bulan itu ada di jalan lurus ya, terus saya naik sepeda. Nggak tahu kalau saudara, kalau saya pernah berpikir begitu. Di kampung saudaraku hidup nggak banyak cerita gitu ya. Jadi saya pikir kalau saya naik sepeda ini, karena jalan itu lurus ya, dan bulan itu satu-satunya yang di depan, gitu. Kan pohon-pohon nggak ada bangunan.
Saya pikir begini, kalau saya kayu sepeda ini terus, itu saya bisa sampai ke bulan. Toh jalan ini mengarahnya ke bulan, kan gitu ya. Kadang-kadang saya berpikir lucu loh saudaraku. Sampai sekarang saya suka bercandain ke anak-anak, ke cucu saudaraku. Kalau di mobil, jalan yang lurus, mungkin anak-anak ada yang ingat juga, atau cucu ada yang ingat. Di jalan lurus gitu, terus ada matahari di sana, saya bilang, ini kalau diterusin bisa sampai ke matahari loh. Kalau itu bercanda. Kalau itu bercanda, saudara-saudara. Tapi kalau dulu beneran, saudaraku. Saudara jangan ketawain saya, malu saya. Loh, malu kok cerita. Tapi itulah yang terjadi pada saya. Kadang-kadang saya berpikir juga, kita ini bisa bercita-cita dengan cita-cita yang gak masuk akal. Apalagi setelah jadi Kristen, cita-citanya kadang-kadang lebih gak masuk akal. Karena berkata, aku ini anak raja. Punya Tuhan, punya saya. Iya, punya Tuhan, punya saya. Tapi Tuhan belum kasih ke saya ternyata sampai hari ini. Nah, tapi saudaraku, kan ada namanya privilege. Ada namanya spesial buat anak-anaknya, amin? Bolehlah kita berkeinginan dan bercita-cita. Serahkan semua itu pada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Markus 9 ayat 23, jawab Yesus katamu, jika engkau dapat, ini pertanyaan maksudnya ya, jika engkau dapat. Lalu jawabannya ini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi ingat ini, bukan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau itu gak usah diomong, bagi Tuhan memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi ayat ini mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, kuasa kebangkitan Yesus itu selalu memberi kita harapan. Mungkin ada mimpi yang gak jadi kenyataan. Tetapi kita masih boleh berharap. Kuasa kebangkitan memberi peluang. Gitu. Kuasa kebangkitan memberi kita peluang untuk melangkah. Sehingga yang impossible menjadi possible. Yang impossible menjadi I'm possible. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang penting bagi kita saudaraku, marilah kita menjadi orang-orang yang mau diubah. Ya. Menjadi orang Kristen yang mau dibentuk. Punya cita-cita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita bersyukur bahwa kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Jangan biarkan biaya penebusan itu yang begitu mahal jadi sia-sia. Hargailah korban Kristus. Dengan kuasa kebangkitan kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita nyanyikan satu pujian. Bukan dengan barang fana. Seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan
Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita sama-sama berdiri. Kita terus nyanyikan pujian ini. Petugas perjamuan kudus akan maju ke depan. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak, Ibu, Saudara, pujian ini katakan sebagai pengakuan kita, ku telah mati. Kapan kita mati? Bersama Yesus ketika Yesus disalib. Lalu semuanya dikuburkan. Hidup lama, dosa, kebiasaan buruk dikuburkan. Semuanya sia-sia. Kita kuburkan di sana. Pagi ini kita bangkit bersama Yesus yang bangkit. Sehingga hidup kita bisa berarti bagi Tuhan. Berarti bagi orang-orang lain. Kita mengangkat tangan kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lah. Oh, haleluya. Hidup ini ku letakkan
katakan, jadilah seperti, Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bapa di sorga, terima kasih buat segala berkat Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Ajar kami meninggalkan hidup lama, bangkit bersama Yesus, hingga kami mengalami hidup baru, mengalami kemenangan, mengalami mujizat, mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Ketika kami mempertahankan hidup lama kami gak akan pernah bisa mengalami kebangkitan dan mujizat. Tapi pagi ini Tuhan, kami mau tinggalkan hidup lama, kuburkan itu bersama Yesus yang mati dikuburkan. Dan kami mau bangkit bersama Tuhan, menikmati kuasa kebangkitan, kemenangan, hidup baru, dan mujizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teraikan firman-Mu ini di hati kami semua, membuat kami jadi kuat dengan kuasa kebangkitan itu. Memberkati roti dan anggur yang akan menjadi perjamuan kudus bagi kami ini, jadikan itu tubuh dan darah Tuhan bagi kami semua, membuat kami benar-benar merasakan Yesus tinggal dalam tubuh kami, dan kami di dalam Yesus. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, layakkan kami terima perjamuan kudus ini. Sehingga ketika kami makan, ketika kami minum perjamuan kudus ini, semua jadi berkat, bukan menjadi kutuk, tapi jadi berkat bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan ref pujian ini. Ku telah mati. Dan tinggalkan jalan hidupku yang lama, semuanya sia-sia Dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan cara hidupmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita sama-sama berdiri. Jika Bapak Ibu Saudara telah persiapkan, sudah bisa dibuka, angkat roti atau hosti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Firman Tuhan berkata, tubuh Kristus dipecah-pecahkan untuk kita orang berdosa, supaya kita mengalami keselamatan yang kekal. Setiap kali kita ambil bagian makan tubuh Tuhan, kita diingatkan
bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa kita. Dengarkan firman Tuhan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih, roti yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Baik, kita buka cawan, dan jika sudah terbuka, mari kita angkat bersama. Darahnya mengalir dari Golgota untuk kita semua. Darahnya menebus kita dari segala dosa, menyucikan kita sehingga kita layak dan berkenan kepadanya. Jika kita telah kecewa, ketika kita telah gagal, maka darah Tuhan itu mengingatkan, ini ada perjanjian yang terus dibaharui dari waktu ke waktu, yaitu darah Yesus. Dengar firman Tuhan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik Tuhan, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima, sesat aku dulu kala, ini ku dipimpinnya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan, sehingga kami bisa menikmati kembali perjamuan kudus. Kehadiran Tuhan, kehadiran Yesus yang bangkit dalam perjamuan kudus, itulah yang memberi kami kekuatan, itulah yang memberi kami pengharapan, itulah yang membuat kami punya pengharapan dan cita-cita yang besar dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau sangat baik dan luar biasa buat kami. Biar kuasa kebangkitan memenuhi kami semua melalui perjamuan kudus ini sekarang, esok, dan selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati semua yang hadir, memberkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan di hari kebangkitan ini. Tuhan memberkati masing-masing rumah tangga, masing-masing pribadi dengan berkat jasmani, dengan berkat rohani. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kami berdoa juga buat anak-anak-Mu yang telah memberikan persepuluhannya kepada Tuhan, baik yang diberikan secara langsung dalam ibadah ini, maupun mereka yang telah mengirimnya melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga. Tuhan Yesus membuka kandungan anak-anak-Mu yang merindukan putra putri dalam keluarganya. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan keberhasilan dalam usaha, dalam pekerjaan. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-berkat ini mengalir
pada mereka semua yang telah mengembalikan apa yang Tuhan punya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang, sertai kami, dan biar hari ini jadi hari yang indah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, buat berkat Tuhan dalam kegiatan kami memperingati hari kematian Tuhan selama 2 hari di luar kota, di Puncak. Kami tahu Tuhan telah bekerja dengan luar biasa, membuat kekeluargaan di gereja ini makin kuat, membuat persaudaraan kami di gereja ini benar-benar semakin nyata, sehingga kami benar-benar menjadi satu keluarga, keluarga Bukit Sion. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai Maranatha. Ini doa kami Tuhan, yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Sekian kebaktian, Tuhan Yesus memberkati.